BTTH Kaisar Api, episode 497. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kamu tetap di tempatmu, aku akan pergi melihatnya. Sambil menahan napas, menatap kehampaan yang sunyi di dunia kecil ini, Xiaoyan memimpin dan berjalan sedikit demi sedikit menuju rumah kayu di hutan. Kekuatan jiwa kehilangan pengaruhnya, dan satu-satunya cara untuk menilai bahaya di sini adalah dengan mengandalkan intuisi dan prediksi bahaya dalam pertempuran jangka panjang. Dapat dikatakan bahwa pusat dunia peri saat ini penuh dengan krisis, satu langkah salah, satu langkah salah. Xiaoyan percaya bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia menggunakan kekuatan iblis dan penguasa dewa, dia tidak akan mampu menghadapi dua pembangkit tenaga dewa setengah jahat sekaligus, apalagi ada makhluk lain yang setara dengan peringkat Raja Merah. Xiaoyan, Yun menatap pria yang bergerak hati-hati di depannya, bibir merahnya sedikit mengerucut dan kekhawatirannya sangat terlihat. Jika sesuatu yang tak terduga terjadi di sini, saya khawatir gadis ini akan menjadi orang pertama yang bergegas keluar. Lagi pula, status dan pengaruh Xiaoyan saat ini di hati Yun mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Mencicit, ia mendorong pintu perlahan dan masuk, tetapi tidak terjadi sesuatu yang aneh. Xiaoyan mengerutkan kening, matanya menyapu secara acak di rumah kayu yang agak reot ini, tetapi akhirnya berhenti pada sebuah wadah berwarna biru. Pada kapal berwarna cian tersebut, dipasang perisai energi khusus, yang jelas merupakan barang-barang khusus yang digunakan untuk memelihara makhluk-makhluk tertentu. Pada saat itu, bagian dalam bejana itu penuh dengan kepompong dan pupa spiritual besar dan kecil, tetapi tidak ada nafas kehidupan di dalamnya. Sebaliknya, ada jejak kejahatan merah yang masih melekat di sana, yang secara samar-samar mengungkapkan rasa gelisah yang kuat. Fluktuasi semacam ini memang merupakan kekuatan ras jahat dari luar wilayah. Dan dari kekuatan jahat yang begitu besar, aku khawatir bukan dua dewa setengah jahat yang menembakkannya. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Setelah beberapa saat, kekuatan jahat yang dikeluarkannya dari telapak tangannya menghilang seketika, dan cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya. Setelah berkali-kali berurusan dengan ras jahat di luar wilayah tersebut, wajar jika ia mampu mendeteksi kekuatan samar penembak tersebut dari kekuatan jahat ini. Bahkan peringkat Raja Merah pun sangat kuat. Saat itu, Yueru tiba-tiba keluar dari belakang Xiaoyan, melihat peralatan dan kerusakan mengerikan di ruangan itu, dia langsung berkata dengan suara berat. Guru abadi kupu-kupu roh senior, saya khawatir sesuatu yang tak terduga telah terjadi. Setelah terdiam sejenak, mata Yun memancarkan cahaya redup, dan dia menggelengkan kepalanya sedikit sambil mengamati rumah kayu itu. Kurasa senior ini tidak mengalami kecelakaan. Alasan mengapa kedua dewa setengah jahat itu tiba-tiba memanggil orang mungkin karena mereka takut pada Kaisar Langit atau sesuatu di pusat alam abadi. Atau mungkin mereka punya rencana yang lebih mengerikan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tidak setuju dengan pernyataan Yun. Serangan langsung ke pusat alam abadi dari mereka tidak membunuh semua orang. Sebaliknya, itu hanya membunuh kekuatan dari pembangkit tenaga teratas seperti Istana Dewa Bulan. Xiaoyan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kali ini, serangan ras jahat dari luar wilayah terlalu tiba-tiba, sekuat Dakiangong. Pasukan puncak yang menjaga celah di alam semesta di pusat dunia manusia tidak mengirimkan kabar apapun. Ini pasti hanya latihan pribadi dari dua dewa setengah jahat itu. Jika tidak, jika perang antara langit dan bumi dimulai, dengan populasi besar ras jahat di luar wilayah tersebut, tidak ada saluran lain bagi mereka untuk memasuki dunia seribu besar kecuali melalui celah-celah di alam semesta. Meskipun aku tidak tahu bagaimana mereka membawa sebagian dari pasukan besar suku-suku jahat asing itu ke negeri dongeng, Xiaoyan merasa bahwa pendekatan mereka lebih seperti memenjarakan mereka. Menekan asterisk membuat mereka tidak mampu melawan dan melarikan diri, dan hanya bisa tinggal di negeri dongeng seperti tahanan, sehingga menyerang pusat negeri dongeng. Perasaan itu lebih seperti membesarkan mereka dalam penangkaran. Begitu penguasa digulingkan, aku khawatir mereka juga akan sepenuhnya direduksi menjadi budak darah di bawah mulut mereka, makanan darah. Jika pusat dunia abadi hancur total di bawah perintah mereka,
aku khawatir seluruh surga akan lenyap karenanya. Saat itu, saat Xiaoyan berpikir, Yueru menghela napas, meskipun ini adalah hasil terburuk. Saya khawatir masih terlalu dini untuk memikirkan hal semacam ini sekarang. Ayo, kita pergi ke kuil berikutnya dulu. Ikuti aku. Yao Ling juga tampak khawatir, melambaikan tangannya dan memimpin mereka bertiga keluar dari sini bersama-sama. Beberapa menit kemudian, kuil ke-15, kuil Dewa Petir. Dewa abadi binatang petir, kekuatan puncak dari reinkarnasi 4 kali lipat. Membuka pintu masuk utama kuil, mengikuti plakat dan petunjuk, lalu dengan tenang memasuki tempat itu. Dunia kecil ini dikelilingi oleh awan dan kabut. Puluhan puncak gunung yang menjulang tinggi bertemu di antara awan dan kabut. Bahkan di atas puncak gunung, terdapat kilatan guntur perak yang sangat dahsyat. Di bawah guntur perak ini, banyak kekuatan jahat dan orang-orang dengan niat buruk hanya bisa patuh dengan tenang. Di tengah-tengah 10 puncak gunung itu, terdapat puncak curam yang tampak seperti bahaya alam. Di Leifeng, guntur bergemuruh tanpa henti, dan gelombang mengerikan memenuhi seluruh dunia dengan energi dahsyat yang memekakkan telinga. Pergi. Mereka berempat saling memandang, bersama-sama melawan guntur perak yang dahsyat, lalu berjalan menuju Leifeng, tempat dewa abadi binatang petir bersemayam. Meskipun petir-petir itu menakutkan dan menimbulkan banyak rintangan bagi Xiaoyan dan yang lainnya, 5 menit kemudian, keempatnya memasuki Leifeng. Di puncak Leifeng, terdapat sebuah alun-alun besar. Altar-altar berbentuk lingkaran di alun-alun itu sangat mencolok. Berdiri di sana, Anda dapat dengan jelas merasakan berkumpulnya guntur yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Jelas sekali bahwa ini adalah tempat di mana dewa abadi binatang petir biasanya berkultivasi dan tinggal. Bahkan Xiaoyan saat ini, di bawah tekanan petir sekuat ini, merasakan sensasi geli di lengannya. Setelah beristirahat, keempatnya mulai berpencar, dengan hati-hati mencari sosok dewa abadi binatang petir. Saat ini, mereka tidak mengetahui situasi yang akan terjadi di masa depan, sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah. Tidak ditemukan jejak dewa abadi binatang petir. Beberapa menit kemudian, Yao Ling menghampiri Xiaoyan dengan wajah muram. Para tokoh kuat di pusat dunia abadi ini bersifat tirani dan mendominasi. Bahkan kekuatan reinkarnasi tingkat 4 biasa pun setara dengan tokoh kuat reinkarnasi tingkat 5. Mengapa mereka menghilang satu demi satu sekarang? Lihat, apa ini? Beberapa orang merasa bingung, tetapi Yun Yun menemukan sebuah gua yang sangat tersembunyi di tebing di bawah Leifeng. Terdapat penghalang petir di tepi gua. Sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Anda mundur sedikit. Xiaoyan menyipitkan matanya. Dari jejak samar di sini, tidak sulit untuk menemukannya. Sepertinya ada sesuatu yang menabraknya dengan panik. Lagi pula, masih ada jejak kaki yang sangat dangkal di alun-alun tersebut, yang sangat mudah dibedakan. Rai datang. Xiaoyan meraung, api yang menyebar di seluruh tubuhnya merasuki tubuhnya, dan seberkas guntur abu-abu meletus. Dengan munculnya guntur abu-abu ini, baik itu Leifeng maupun guntur perak yang berdengung di pegunungan sekitarnya, semuanya menjadi sunyi mencekam. Mereka tampak takut akan guntur kelabu ini, dan mereka tidak berani mengeluarkan suara apapun. Ini, atribut petir. Melihat kekuatan petir di tubuh Xiaoyan, dan rasa takut akan petir perak di sekitarnya, ketiga wanita itu berbicara serempak. Meskipun ada banyak orang kuat di dunia yang mahir dalam dua atribut tersebut, seperti Xiaoyan, yang memiliki api suci, dan juga memiliki kekuatan petir yang lebih kuat daripada binatang petir abadi yang mulia. Dia adalah sosok yang ada dalam kisah 1001 malam. Mencari sumber petir, atau mencari api suci, membutuhkan waktu yang sangat lama, apalagi kedua keunggulan itu kini tergabung dalam satu orang. Sedikit rasa iri tiba-tiba menyelimuti hatiku tanpa kusadari. Namun, setelah beberapa saat, Yun Yun dan Yueru sedikit merasakan warisan yang ditinggalkan oleh kekuatan besar mereka, dan mereka pun tertawa lega. Tentu saja, Xiaoyan tidak tahu apa yang dipikirkan ketiga gadis itu, jadi dia dengan tekad bulat menggerakkan kekuatan petir untuk menyerang dan menghancurkan larangan petir di depannya. Tidak, jangan bunuh aku. Pada saat penghalang petir hancur, sebuah suara ketakutan terdengar gemetar dari kedalaman gua. Ada makhluk hidup, pergilah. Mendengar suara gemetar itu, keempatnya diliputi kegembiraan dan langsung bergegas masuk ke dalam gua. Di dalam gua, terdengar guntur perak yang menerangi jalan,
dan dentuman guntur yang membuat kulit kepala merinding terus bergemuruh. Ini, seekor binatang petir yang dijinakkan oleh Dewa Abadi Binatang Petir. Ketika mereka berempat mengikuti suara itu hingga ke dasar gua, ekspresi muram muncul di wajah cantik Yao Ling. Makhluk buas berwujud petir di hadapannya berukuran sekitar beberapa puluh kaki. Bentuk keseluruhannya seperti singa petir, tetapi tidak sama persis. Sisik perak yang semula tampak megah, namun saat ini, sebagian besar sisik tersebut menghilang secara misterius, dan daging serta darah yang merah terang dan membusuk tampak di hadapan semua orang. Darah menetes, dan seluruh binatang petir itu tergeletak lemah di tanah, dengan mata penuh ketakutan, seolah-olah dia telah mengalami sesuatu. Binatang petir senior yang mulia abadi, keduanya tak terpisahkan sepanjang hari. Dengan kerjasama keduanya, bahkan beberapa makhluk kuat dengan tingkat reinkarnasi hampir 5 kali lipat pun tak mampu melawannya. Pada saat itu, Yao Ling juga menyadari keseriusan masalah tersebut. Yao Ling mendengar suara merdu itu menggema, tubuh binatang petir tiba-tiba bergetar, dan mata binatang itu tiba-tiba terbuka. Mata makhluk itu baru saja terbuka, memperlihatkan sedikit rasa sakit yang tak tertahankan, tetapi hanya dengan menatap keempat orang di depannya, rasa takut di matanya akhirnya mereda. "Senior, apa yang terjadi?" Yueru dan Xiaoyan saling pandang, lalu langsung angkat bicara. Sepertinya semua tatapan curiga saat ini hanya tertuju pada Thunder Beast. Itu adalah bencana. Pusat negeri dongeng diserbu oleh dua pria perkasa yang tidak diketahui asal-usulnya. Mereka datang dari kuil ke-16. Itu adalah pembantaian, sebuah penyerbuan. Ini benar-benar neraka. Bahkan saat aku memikirkannya sekarang, jantungku berdebar kencang. Terlalu kuat. Kedua orang yang menerobos masuk ke pusat dunia peri itu terlalu kuat. Hanya satu dari mereka yang bergerak, dan dalam 3 gerakan, Lord Xianxun dikalahkan. Seluruh pertempuran itu sama sekali tidak berguna. Binatang buas itu meratap, dan suaranya sangat menyedihkan. 3 langkah, bisakah kau mengalahkan Dewa Abadi Binatang Petir? Mendengar deskripsi tentang makhluk petir itu, hati keempat orang tersebut mencekam, dan petir menyambar dengan ganas dari langit yang biru. Jika dewa sesat yang sebenarnya turun, Xiaoyan tentu saja percaya dapat mengalahkan Dewa Abadi Binatang Petir dengan kekuatan tempur yang setara dengan tingkat reinkarnasi 5 kali lipat. Tapi hanya seorang setengah jahat yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Apakah kekuatan yang dimiliki para dewa setengah dewa sehingga mereka tidak dapat melampauinya, ataukah kekuatan para dewa setengah dewa benar-benar mencapai tingkat yang mencekik? Jika diberi 2 pilihan, Xiaoyan lebih memilih untuk mempercayai pilihan pertama. Senior, ketika mereka menyerang kuil ini, apakah ada sandera yang mereka tahan? Xiaoyan tiba-tiba menepuk kepalanya, seolah-olah dia teringat sesuatu. Pada saat penyerangan, selain 2 tokoh berkekuatan misterius itu, terdapat awan sihir yang tak terhitung jumlahnya yang bergulir di belakang mereka. Di dalam awan sihir itu, tampak aura peri kupu-kupu roh. Dan ketika mereka akhirnya mengalahkan Immortal Venerable, mereka tidak memerintahkan pembunuhnya, tetapi hanya menjatuhkan Immortal Venerable dan membawanya pergi. Sepertinya dia menuju ke kuil berikutnya. Sang binatang petir diam-diam menyesali perbuatannya di matanya. Senior, jagalah hatimu, aku akan menyembuhkan lukamu dan mengusir kekuatan jahat itu untukmu. Setelah sekadar mengumpulkan informasi, Xiaoyan duduk bersila dan mulai mendesak Fen Jue. Tidak, hentikan anak itu. Kekuatan jahat ini akan mengikis pikiranmu. Apakah ini api suci? Lei Bis meronta-ronta dengan keras, dan sepertinya ingin melepaskan diri dari perawatan Xiaoyan, tetapi dengan desakan Fen Jue, kemunculan Huo Xiaoding dan Liu Li Flame justru membuat pupil mata Lei Bis mengecil. Raungan rendah yang menusuk hati terdengar dari mulut binatang petir. Cedera pria ini terlalu serius, bahkan jika disembuhkan dengan api suci, penderitaannya sungguh tak terbayangkan. Huho, 1/4 jam kemudian, geraman rendah dan ratapan itu menghilang, dan seluruh gua kembali sunyi. Kalian berempat, binatang buas bergemuruh yang sedang menjalani rehabilitasi itu tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara. Tentu saja, kami di sini untuk menghentikan orang-orang itu. Yao Ling melangkah maju. Meskipun kekuatannya lemah, dia sangat percaya diri. Jelas, pada saat perpisahan, Nyonya Yao Qi seharusnya memberinya beberapa harta.
Terutama dalam kapasitasnya sebagai Lady of Yaochi, barang-barang yang dia keluarkan sebagian besar seharusnya termasuk dalam 10 senjata artefak abadi terbaik di dunia abadi. Tidak, sama sekali tidak. Kekuatanmu terlalu lemah, bahkan jika kau memegang artefak, kau jelas bukan lawan mereka. Kau di sini untuk mati. Binatang petir itu tiba-tiba meraung liar dengan ekspresi serius. Senior, Istana Dewa Bulan telah hancur, dan aku serta orang luar adalah musuh bebuyutan. Hal yang sama juga berlaku untuk Istana Dewa Bunga. Negeri Ajaib Yaochi. Ketiga wanita itu menyampaikan pendapat mereka satu persatu, dan niat membunuh yang megah di mata mereka benar-benar membuat Xiao Yan merasa sedikit takut. Wanita yang baik tidak mengizinkan pria. Kedua maestro besar itu meninggal. Melihat kesedihan di mata mereka, Thunder Beast terkejut. Kekuatan Master Istana Dewa Bunga dan Master Istana Dewa Bulan adalah salah satu yang terbaik di pusat alam abadi. Mereka benar-benar jatuh. Belum terlambat, saya juga meminta para senior untuk berjaga di sini dan memblokir satu-satunya jalan keluar wilayah ini. Kita akan terus maju. Semuanya sudah diurus, kata Yao Ling sambil menggigit bibir. Hanya ada satu pintu masuk ke pusat dunia abadi, yang juga merupakan pintu keluar. Adapun kuil pertama, tidak diketahui apakah ada jalan keluar menuju tempat tinggal Kaisar Langit. Dahulu kala, terdapat banyak tokoh reinkarnasi dengan bakat berbeda yang mencoba menantang pusat surga, tetapi sayangnya, tak satu pun dari mereka berhasil menantang hingga akhir, dan tak satu pun dari mereka jatuh ke dalam arus sejarah yang panjang. Tetapi, melihat keempat orang di depan Dai Lingran, mata binatang petir itu berkobar hebat. Para wanita ini begitu saleh, namun mereka bersembunyi di sini demi hidup dan takut akan kematian. Xiao Yan, apa yang sedang kamu lakukan? Selama percakapan, mereka menyadari bahwa ruang hampa di sekitarnya mulai bergetar, dan Xiao Yan, yang telah lama terdiam, memiliki kekuatan yang lebih besar di dalam tubuhnya. Ini adalah formasi magis dari langit. Bahkan pasukan besar di luar wilayah ini mungkin hanya cukup untuk bertahan selama sebatang dupa. Di sini, para lansia juga diundang untuk tetap tinggal. Xiao Yan berlama-lama, memadatkan dan mengumpulkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya, dan akhirnya bekerja sama dengan prasasti inti untuk membentuk formasi sihir langit di telapak tangannya. Pembentukan 590.000 pola. Matanya sedikit menyipit, menatap Xiao Yan dengan senyum ala hippie seolah-olah sedang menatap monster. Formasi iblis seluruh langit dengan 590.000 baris sudah cukup untuk mencegat para petarung kuat di bawah tingkat reinkarnasi ke-6 dari ras jahat dari luar alam. Dan kekuatan formasi itu bukan milik individu, melainkan milik kelompok. Dengan kata lain, formasi ini, selama tidak ada pembangkit tenaga tingkat reinkarnasi 6 lapis, cukup waktu untuk mencegat sebatang dupa dari pasukan asing. Inilah kekuatan dari Master Formasi Do. Namun, langkah Xiao Yan sekarang berarti bahwa dalam aksi selanjutnya, Xiao Yan tidak akan dapat menggunakan kekuatan mentalnya untuk membangun formasi. Ini adalah pertaruhan. Oke, berpisah. Beberapa orang langsung akrab dan mulai bertindak. Ada orang-orang yang sangat cakap seperti itu di alam keabadianku, kenapa tidak mengkhawatirkannya? Setelah makhluk petir itu selesai berbicara, ia diam-diam pergi ke pintu keluar dan menciptakan formasi langit dan sihir, seperti jaring raksasa kedap udara dari langit dan bumi, yang sepenuhnya menyelimuti pusat seluruh negeri dongeng. Dalam kondisi normal, orang biasa tidak dapat menemukan keberadaan formasi tersebut, tetapi begitu tepi formasi disentuh, formasi akan mulai aktif, dan waktu yang tak terhingga dari sebatang dupa akan mulai dihitung. Kali ini, jatuhlah sepenuhnya dan tetaplah di tengah langit, atau berubahlah menjadi naga dan buat dunia gemetar karenaku. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di tengah situasi tegang di pusat dunia peri, Suner, yang tidak pernah menunjukkan wajahnya, juga diam-diam menjalankan semacam rencana. Sepertinya ini adalah pintu masuk ke pusat dunia peri. Mengapa Xiao Yi dan Putri Qianqin meninggalkan sinyal agar aku menciptakan klon jiwa untuk mengelabui gereja obat suci? Saudara Xiao Yan baru saja berpartisipasi di tahap kedua. Suner, seperti peri yang bersembunyi di kehampaan, diam-diam datang ke celah kosong di langit, pintu masuk ke pusat negeri dongeng. Saya kakak ipar, pergi. Itu mudah. Sejak ujian kedua Xiao Yan, Suner dan ketiganya melangkah ke pusat dunia peri selangkah demi selangkah. Jelas,
Ini berkat beberapa informasi dan misi yang diberikan kepada Putri Qianqin oleh Tetua. Ini adalah pusat dunia peri. Menurut informasi yang disampaikan oleh Tetua Agung kepadaku, ini adalah area khusus tempat manik-manik roh air disembunyikan. Sui Lingsu, itu adalah hal paling ampuh yang memengaruhi keselamatan seluruh dunia 1000 besar. Begitu mereka bertiga bertemu, Putri Qianqin menyipitkan matanya dan tanpa sadar menatap kehampaan di belakang mereka yang tak ada jalan keluarnya. Mereka baru saja memasuki pusat alam abadi. Di depan mereka terdapat 16 kuil dari kuil yang dilapisi kaca. Adapun di belakang, terdapat kegelapan tak berujung dan larangan tertentu yang mengisolasi ruang dan waktu. Pada saat itu, mata Putri Qianqin dan Xiao Yi tertuju pada kehampaan gelap di belakang mereka. Apakah kamu menemukannya? Ekspresi Xiao Yi sedikit berubah, sambil memandang kuil-kuil yang berdiri kokoh di depannya, dia berkata dengan gugup. Kini mereka bergegas menuju pusat dunia peri. Begitu mereka ditemukan, nasib mereka sudah jelas. Lewat sini, setelah melalui beberapa konfirmasi yang rumit, Putri Qianqin baru saja berbicara. Tidak ada jalan keluar di sini. Suner jelas menyadari keseriusan masalah ini, tetapi dia merasa bingung saat ini. Hei, orang biasa hanya tahu 16 kuil di jalan kaca berkilauan, tetapi mereka tidak tahu arah sebaliknya. Mereka adalah para tahanan yang telah menerobos masuk ke pusat negeri dongeng, dan tempat-tempat terlarang yang didirikan kaisar secara rahasia. Puff, di bawah kobaran api kuno, ruang hampa yang tertutup rapat itu tiba-tiba berputar, dan langsung menyeret ketiga orang itu ke dalamnya. Waktu berlalu begitu cepat, dan mereka bertiga tidak tahu sudah berapa lama mereka melakukan perjalanan, tetapi mereka hanya mengikuti Putri Qianqin dan terus berjalan. Dan dengan indera penciuman Suner yang tajam, tampaknya Putri Qianqin memiliki aura kuno yang membuat aura di sini sedikit menakutkan. Itu diberikan oleh Tetua Agung. Konon pemilik Sui Lingsu sebelumnya adalah mahkota Yaoji, jadi para elf api kita secara alami memiliki kekuatan kuno yang melampaui kekuatan lapisan kelima dan keenam. Xiao Yi menjelaskan sambil tersenyum. Wong Bas, dengan kekuatan kuno yang secara diam-diam diberikan Tetua Agung kepada Putri Qianqin, ketiganya diam-diam menembus kehampaan dan memasuki tempat suci yang penuh dengan batasan. Dan aku tidak tahu apakah itu karena Kaisar Langit memiliki kepercayaan diri yang mutlak atau faktor lain, tetapi seluruh area terlarang di bagian belakang tidak memiliki kekuatan penjaga sama sekali. Ini benar-benar aneh. Sumber napas seharusnya ada di sini. Putri Qianqin baru saja selesai berbicara ketika cahaya terang berkedip di depan mereka bertiga, dan penglihatan mereka perlahan pulih. Di kejauhan tampak sebuah pulau kuno yang ditembus oleh 6 rantai ilahi kuno dan berdiri tenang di langit. Dilihat dari kejauhan, seluruh langit dan bumi memiliki perubahan cita rasa yang sangat kuno, dan bahkan pulau-pulau yang menggantung dan 6 rantai ilahi pun penuh dengan isyarat yang patah. Tampaknya tempat ini telah mengalami semacam pertempuran yang menghancurkan, yang disebabkan oleh keheningan selama bertahun-tahun. Satu-satunya benda yang tertanam di kehampaan, tepi pulau yang hancur, tampak terukir dengan garis-garis yang tidak lengkap dan misterius. Suner mendongak, dan rasa pusing yang telah lama hilang menyerang dirinya. Hanya saja, saat melihat hal ini, aku jadi teringat sosok Xiao Yan. Sepertinya pola seperti ini pernah terlihat pada kakak Xiao Yan. Di antara pulau-pulau itu, apakah disitulah Sui Lingsu berada? Ayo, Xiao Yi menjulurkan lidahnya dan menjilatnya perlahan, membuka mulutnya sedikit dengan panas. Meskipun para tetua pun tidak tahu cara menggunakan manik-manik roh air, jika mereka bisa mendapatkan manik-manik roh air, saya khawatir akan ada banyak manfaatnya. Selain itu, Xiao Yi tahu bahwa kakak keduanya, Xiao Yan, juga memiliki bola roh api, dan bola roh air ini harus diperoleh. Kekuatan Yaoji. Putri Qianqin langsung menghentikan Xiao Yi, mengangkat tangan gioknya, dan patung batu Yaoji yang indah keluar dari lengannya, seketika berubah menjadi bubuk yang berterbangan menuju pulau kuno. Mencabut, puff. Bang bang bang, bubuk itu seperti semacam kekuatan kacau yang baru saja muncul di dunia. Bubuk itu baru saja memasuki langit di atas pulau kuno, dan energi yang ganas dan dahsyat terus meluap, menghancurkannya sepenuhnya. Bersamaan dengan itu, ada juga kekuatan pemenjaraan tersembunyi yang tertanam di sekitar pulau tersebut, yang juga lenyap bersamaan. Ayo pergi, coba dapatkan bola roh air. Setelah berbicara,
ketiganya langsung bertindak bersama. Bagian pinggiran pulau yang retak, termasuk di pulau itu sendiri, juga retak, tetapi saat ini, hal itu memberikan beberapa orang perasaan yang cukup misterius. Istri perempuan, apakah kamu menyadarinya? Pulau ini agak mirip dengan tubuh seekor hewan, agak mirip kura-kura bungkuk. Entah mengapa, Xiaoyi tiba-tiba mengatakan ini saat menginjakkan kaki di pulau itu. Selain itu, selalu ada perasaan buruk di hatinya, yang membuat jantungnya berdebar kencang. Ayo cepat, Putri Qianqin dan Suner saling pandang, dan jelas terlihat bahwa mereka telah menjelaskan hubungan penting itu di perjalanan tadi. Saat ini, mereka mengabaikan kata-kata khawatir Xiaoyi dan bertindak. Pulau yang terbelah itu tampak sunyi, tetapi di tengah pulau yang panjangnya sekitar 1000 meter ini, terdapat batuan berwarna cian. Di mana Sui Lingsunya? Xiaoyi melihat bahwa keduanya mengabaikannya, jadi dia hanya bisa mengikuti, tetapi dia terus memikirkan pulau di mulutnya. Batu biru, apakah ada 3 alur di batu ini? Apakah Anda membutuhkan 3 kunci? Meskipun penyamarannya sangat sempurna, Suner hanya berjongkok dan tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh di sudut batu yang agak tersembunyi. Cobalah dulu, jika kamu tidak bisa mendapatkan manik-manik roh air, aku khawatir kamu hanya bisa menggunakan metode itu. Putri Qianqin tampaknya sudah mengetahuinya sejak lama. Mengapa aku merasa perjalanan ke negeri dongeng ini adalah sebuah konspirasi? Xiaoyi tiba-tiba merasa takut untuk sesaat, dan matanya terus menatap tanah tandus ini. Itu karena aku tahu, jika tidak, Sui Lingsu, harta karun yang terkait dengan dunia luas, akan jatuh ke tangan orang asing. Ledakan. Sebelum Putri Qianqin menyelesaikan ucapannya, seluruh pulau tiba-tiba bergetar, dan seberkas energi biru terang muncul entah dari mana, menyebabkan seluruh dunia berguncang. Apakah sudah ditemukan? Secercah cahaya keemasan muncul di antara alis Suner, dan api suci berkobar, selalu memberi peringatan kepada sekitarnya. Sepertinya belum ditemukan, seolah-olah kita telah memberitahu para penjaga di sini. Ini seperti energi Xian, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Putri Qianqin bergumam dan menggelengkan kepalanya, tidak dapat mengingat apapun untuk beberapa saat. Ledakan. Di seluruh pulau kuno terlarang itu, terdengar suara dengung, dan suara beberapa orang yang bertarung bergema di langit, tetapi itu tidak mengganggu para tokoh penting di pusat negeri dongeng tersebut. Karena saat ini, kekuatan-kekuatan besar di antara 16 kuil di pusat alam abadi juga kewalahan. Mereka dimakan dan ditangkap oleh ras-ras jahat di luar alam. Suner dan yang lainnya masih berusaha mengambil manik-manik roh air, tetapi tanpa 3 kunci rahasia di tangan, jelas sangat sulit. Selain halangan dari penjaga pulau, mereka sempat terjebak di area terlarang untuk sementara waktu. Di sisi lain, Bunda Maria dari Yaochi dan yang lainnya, yang juga berkolaborasi dengan kekuatan tak terhitung jumlahnya di negeri dongeng selama 3 hari, kini perlahan mendekati pusat negeri dongeng, dan perang sesungguhnya mungkin akan segera dimulai sepenuhnya. Adapun Xiaoyan dan yang lainnya, saat ini, mereka dengan hati-hati melewati kuil-kuil dan menuju ke tempat yang lebih dalam. Namun, tidak ada sesuatu pun di kuil tersebut yang mirip dengan para penguasa istana di Istana Dewa Bunga, dan hanya ada sedikit jejak kerusakan, yang sangat aneh. Selain itu, di setiap kuil yang mereka injak, selain hilangnya sosok kuat yang menghuni kuil tersebut, tampaknya tidak ada kehilangan atau keanehan lain. Di kedalaman jalan yang dilapisi kaca, di kehampaan yang tak berujung dan dalam. Di kuil ketiga, kuil Taiksu, ruang dunia kecil di sini lebih menyerupai tempat bertabur bintang di siang hari. Pada saat ini, awan iblis yang lengket terus bergulir, membungkus bagian luar kuil ketiga dengan erat, dan dunia kecil di dalam kuil juga menyambut beberapa tamu tak diundang pada saat ini. Di dalam kuil, di langit, badai petir mengamuk, menggemakan seluruh dunia bintang di siang hari, kehampaan sedikit terdistorsi, dan fluktuasi jahat yang menakjubkan terus bergejolak. Jelas, telah terjadi pertempuran di sini. Merusak, suara gemuruh bernada rendah yang sangat dingin menyapu seluruh dunia kecil itu, menyebabkan orang-orang terhipnotis. Aku melihat pecahan-pecahan cermin cahaya yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan menyatu kembali, berubah menjadi berkas cahaya merah gelap yang cukup menyilaukan, meliputi seluruh dunia. Di dunia monster berwarna merah gelap,
Cahaya hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi beberapa monster jahat dengan kekuatan jahat yang mengerikan, dan mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di intinya. Pada saat itu, di atas langit dan bumi, awan-awan jahat bergulir, seperti adegan kiamat. Dua sosok yang tampak tipis berdiri dengan tenang di langit, berdiri dengan gagah di angkasa, dan tekanan kuat yang dilepaskan dari yang tak terlihat, secara tak terduga membuat kekosongan kecil dunia ini berdengung. Fluktuasi energi yang luar biasa seperti ini mungkin bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Dan di belakang mereka, 4 bayangan jahat yang menakutkan mengikuti dengan tenang bersama-sama. Setan hitam, setan tulang, dan 2 sosok yang belum pernah terlihat sebelumnya. Adapun 2 sosok dengan postur angkuh di atas langit, mereka adalah 2 dewa setengah jahat yang kini menjadi kekuatan utama dalam menyerang pusat dunia peri. Iblis kegelapan, seluruh tubuhnya menyerupai seorang pemuda kurus, dengan fitur wajah tampan, jubah merah tua yang rapi, dan rambut merah tua panjang dan ramping, seluruh tubuhnya tampak sedikit jahat. Selain itu, bagaimanapun Anda mengamatinya, pria ini tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun, apalagi perbedaan apapun dari sebutan dewa setengah jahat dalam klan alien. Sosok Bloodstone Evil Venerable di samping lebih mudah dikenali. Terdapat beberapa bercak darah merah tua di wajahnya yang garang, yang merupakan akibat dari cap kekuatan ilahi yang tidak dapat dihilangkan, sebuah sikap seorang raja. Di bawah ke-6 orang itu, sesosok dengan mata mengerutkan kening, Xian Feng Daogu, duduk tenang di atas futon. Hehe, Taiksu yang abadi, jika kekuatanmu hanya sebesar itu, jangan berhenti dan buang-buang waktu kami di sini. Bloodstone Evil Venerable menggelengkan kepalanya sedikit, lalu seberkas cahaya berwarna darah keluar dari matanya, mengunci pria kurus di atas futon di bawahnya seperti sinar kematian. Bloodstone Evil Venerable, setan kegelapan. Dalam pertempuran pertama antara langit dan bumi, kalian hanyalah prajurit udang dan jenderal kepiting di luar wilayah. Sekarang kalian berani menerobos ke pusat langitku tanpa izin. Sosok di atas futon itu menyipitkan mata dan mengepalkan telapak tangannya dengan tenang. Sebagian besar pertempuran awal hanyalah uji coba sederhana antara kedua pihak dan tidak ada fluktuasi kekerasan. Di sini, di antara 16 kuil Taiksu, yang berada di peringkat ketiga, kekuatan besar yang bersemayam di sini adalah Dewa Taiksu yang kekuatannya telah mencapai puncak tingkat reinkarnasi kelima. Aku sudah lama mendengar bahwa Dewa Taiksu memegang salah satu artefak di dunia peri, yaitu Sirah Taiksu. Armor Taiksu tidak hanya sangat defensif, tetapi bentuknya juga dapat diubah sesuka hati, yang sangat misterius. Kekuatannya bahkan setara dengan orang kedua di pusat alam abadi, dan niat pedang Taiksu yang dia kembangkan bahkan dikabarkan tak terkalahkan di dunia. Tidak yakin apakah itu benar. Sang dewa jahat batu darah mengibaskan rambut panjangnya yang penuh dengan kejahatan ke dahinya, memperlihatkan ekspresi yang cukup menakutkan dan mengerikan. Namun, sarkasme dan niat membunuh dalam kata-kata itu tidak bisa lagi disembunyikan. Jangan buang-buang waktumu. Dengan orang tua ini di sini, inilah tujuanmu. Dewa Taiksu sedikit membuka matanya, dan hembusan samar perubahan nasib menyebar seperti gelombang energi. Fluktuasi dan daya itu mengerikan. Berhenti bicara omong kosong di sini. Pak Tua Taiksu, menurutmu ini apa? Sudut mulut Bloodstone Evil Venerable mendengus dingin. Tepat setelah berbicara, iblis mayat tulang layu di belakang, dan wanita berbaju merah yang menjaga kuil pemurnian obat, muncul bersamaan, dan dengan lambaian telapak tangan, beberapa sosok berdiri horizontal di kehampaan. Guru abadi kupu-kupu roh, binatang petir abadi yang terhormat, 9 gadis misterius surgawi. Anda melihat sosok-sosok yang familiar di hadapannya, ekspresi immortal Taiksu tiba-tiba menjadi aneh, dan sebuah pikiran yang gelisah muncul. Saat ini, orang-orang ini tampaknya telah kehilangan intuisi mereka dan jatuh ke dalam koma, dan di atas kepala mereka, ada cahaya ungu keemasan yang terus-menerus menyerap kekuatan sumber dan napas kehidupan mereka. Setelah kehidupan dan asal-usul mereka habis, mereka akan mengalami reinkarnasi di tingkat cahaya, dan dalam kasus terburuk mereka akan hancur secara fisik dan spiritual. Kekuatan begitu banyak orang bukanlah hal yang sederhana, dan mereka semua telah ditangkap saat ini. Silakan saja, jangan buang waktu. Bloodstone Evil Zun menggelengkan kepalanya dan langsung melangkah ke samping, seolah-olah dia tidak berniat melakukan apapun,
tetapi matanya tampak menembus dunia kecil ini, menatap kuil kedua, atau bahkan kuil pertama. Itulah tujuan utama Anda. Selama kamu mengalahkan penguasa yang mengendalikan seluruh dunia abadi dan melangkah ke peringkat dewa sesat, itu sudah pasti. Begitu dia naik ke peringkat dewa sesat, kekuatan dan statusnya akan langsung melonjak di antara ras jahat asing, dan sumber daya serta dukungan yang dinikmatinya sama sekali tidak sebanding dengan apa yang dia miliki sekarang. Huho, sebentar lagi akan datang. Iblis kegelapan di samping tampak tenang, tetapi kata-katanya seolah sedang menghitung sesuatu yang misterius. Pergi. Iblis mayat tulang layu dan sucubus berambut merah saling pandang, lalu terbang ke udara dan menyerang Immortal Taiksu dengan dahsyat. Kali ini, serangan terhadap alam abadi awalnya dipimpin oleh iblis kegelapan dan penguasa jahat batu darah. Mereka menyembunyikan para pemimpin dewa jahat dari ras jahat dari luar wilayah tersebut, dan mereka tidak ragu-ragu mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan perjalanan melintasi kehampaan, dan mereka bahkan menjanjikan banyak keuntungan kepada keempat Raja Merah dan monster jahat yang mengikuti mereka. Sepertinya semuanya sudah siap, selama pusat dunia peri dihancurkan, mereka dapat melaksanakan tujuan besar mereka dengan sempurna. Keempat Raja Merah dan dua dewa setengah jahat, bersama dengan benda-benda jahat di tangan mereka, mampu membunuh semua orang hingga ke kuil ketiga, sungguh misterius. Iblis mayat layu dan sucubus berambut merah bergegas keluar bersama-sama, dan mengepung Dewa Taiksu dengan kecepatan kilat. 6 iblis dengan tulang kering. Iblis mayat layu itu menatap Immortal Taiksu dengan tatapan tegas, hawa dingin di matanya terpancar, telapak tangannya bergerak cepat, dan dalam sekejap, berubah menjadi 6 golem tulang layu seperti iblis, lalu melayang keluar. Keenam golem itu seperti boneka tulang mati, dan mereka berteriak dengan ganas barusan, dan aura jahat yang sangat besar menyerbu ke arah mereka. Bayangan boneka sucubus. Sucubus berambut merah itu tanpa ekspresi, tanpa basa-basi atau tanda-tanda berpegangan tangan, tubuhnya gemetar, dan bayangan mempesona yang penuh dengan cahaya sihir merah meraung keluar. Bayangan hantu yang mempesona itu dipenuhi dengan aura iblis yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah hanya dengan sekali pandang, ia tergoda oleh jiwanya, yang sangat aneh. Dalam menghadapi kekuatan super seperti Taiksu yang abadi dan hampir mencapai tingkat ke-6, iblis mayat layu dan sucubus berambut merah sama sekali tidak berdaya. Karena mereka tahu bahwa jika mereka tidak melakukan yang terbaik, merekalah satu-satunya yang akan kalah. 6 golem tulang layu dan bayangan mempesona yang dapat dengan mudah melahap jiwa berdiri di kehampaan, tetapi fluktuasi mengerikan yang terpancar dari mereka cukup untuk membuat Immortal Taiksu bergerak sedikit. Inilah kekuatan mengerikan dari pembangkit tenaga puncak peringkat Raja Merah. Kalian berdua benar-benar bersembunyi. Namun, memasuki pusat negeri dongengku tanpa izin akan dikenakan harga. Pedang datang. Dengan raungan rendah, seberkas cahaya melesat ke langit, dan 6 pedang ki berwarna biru muncul begitu saja, melayang ringan di atas kepala Dewa Taiksu, dan kekuatan ilahi yang menyilaukan bergejolak lembut. Bayangan-bayangan itu saling menembus. Ledakan. Tubuh ke-6 golem tulang layu dan hantu-hantu yang mempesona itu tiba-tiba membengkak, dan garis-garis sihir besar dan kecil di tubuh mereka bergetar hebat, dan akhirnya meledak dengan bunyi gedebuk. Energi jahat yang bergejolak menetes turun seperti hujan deras, dan satu demi satu suara ratapan bergema di langit dan bumi. Puff! Kenapa? Serangan pamungkas itu gagal, iblis mayat dan sucubus berambut merah sedikit menyusut, dan seteguk darah jahat menyembur keluar. Serangan setingkat itu barusan telah mengerahkan kekuatan sumber mereka, jadi serangan mengerikan seperti itu tidak menimbulkan dampak apapun pada Immortal Taiksu. Pria ini terlalu kuat, seluruh dunia tampak sedikit sunyi, dan awan-awan iblis yang tak terhitung jumlahnya berhenti menggeliat untuk sementara waktu, seolah-olah mereka menunggu perintah dari kedua dewa setengah dewa itu. Puncak dari tingkat reinkarnasi 5 lapis, dikombinasikan dengan kekuatan senjata ilahi, kekuatan Taiksu abadi tidak lagi dapat ditangani oleh sekadar peringkat Raja Merah. Tuanku, pelindungmu telah gugur. Namun, Kepala Istana Dewa Bulan dan Kepala Istana Dewa Bunga, termasuk para Gorevin di bawah pimpinan Lord Bloodstone Siezun, semuanya jatuh bersamaan. Di antara keempat Raja Merah, satu-satunya bayangan jahat yang belum pernah muncul sebelumnya dengan tenang berjalan menghampiri iblis kegelapan dan berkata dengan hormat. Ya. Iblis kegelapan mengangguk ringan, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli. Setelah beberapa saat,
dia menoleh dan berkata kepada Xie Zun, orang ini sangat mengendalikan saya khawatir. Aku tahu. Bloodstone Evil Venerable meraung dingin, dan energi darah di sekitar tubuhnya mulai meningkat. Dilihat dari pertarungan yang tampaknya sederhana barusan, kekuatan Immortal Taiksu pasti telah dikalahkan olehnya. Semuanya jahat. Bloodstone Evil Venerable melangkah maju dan langsung menggantikan posisi dua orang sebelumnya. Energi jahat berwarna darah melonjak di tubuhnya, dan tampaknya sedang memadatkan suatu jurus pembunuh yang mengerikan. Matahari terbenam berwarna merah darah. Niat membunuh yang dingin terpancar keluar, dan bola cahaya berwarna darah seperti matahari perlahan muncul dari tubuhnya. Tidak lama kemudian, celah kecil perlahan terbuka di matahari terbenam yang mengerikan berwarna merah darah, dan sebuah mata ajaib berwarna merah darah muncul dalam keadaan linglung. Pada saat kemunculannya, energi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia bintang siang hari berhenti berputar bersamaan. Mata iblis darah, alat jahat ketujuh di luar alam. Pada saat itu, 6 pedangki di atas kepala Immortal Taiksu berdengung, dan perasaan sangat gelisah memenuhi hatinya. Meskipun Bloodstone Evil Venerable adalah dewa setengah jahat, dia belum dipromosikan menjadi dewa jahat, dan dia tidak dapat memadatkan dan mengendalikan senjata khusus yang hanya digunakan oleh dewa jahat. Namun, mata iblis darah peringkat ketujuh di antara alat-alat jahat luar angkasa sudah cukup untuk membuat Immortal Taiksu merasa sangat tertekan. Matahari terbenam berwarna merah darah perlahan terbit. Di bawah pancaran cahaya jahat berwarna merah darah itu, luka-luka yang diderita oleh iblis mayat layu dan sucubus berambut merah justru sembuh dengan cepat. Mata iblis di matahari terbenam itu tampak memadatkan semacam kekuatan yang mengerikan. Puff! Sebuah suara, seperti meteor yang melayang di langit, melesat pergi. Energi jahat berwarna darah itu jatuh bersama mata sihir, seperti belenggu kematian yang meledak dari kedalaman neraka, menembus lapisan kehampaan, dan menunjuk langsung ke alis Dewa Taiksu. Serangan seperti itu, jika Anda terkena, saya khawatir Anda akan mengalami cedera serius atau bahkan meninggal dunia. Niat pedang Taiksu, langit dan bumi tak terbatas, semua hukum kembali ke asalnya. Melihat pukulan yang begitu mengerikan, Immortal Taiksu tiba-tiba bergumam, lalu cahaya mengerikan yang mendominasi menyembur ke seluruh tubuhnya. Keenam pedangki itu berdesis tiba-tiba, dan langsung saling tumpang tindih. Pedangki tampak biasa saja, tetapi seluruh badan pedang diukir dengan garis-garis suci yang misterius dan tak terpahami yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat menakjubkan. Ledakan, sebuah pedang diangkat, dan menebas ke arah mata iblis matahari terbenam berwarna merah darah. Seluruh dunia tiba-tiba menyusut, seperti jantung yang berkedut sedikit, dan kemudian energi yang sangat besar meledak tak terkendali. Matahari terbenam berwarna merah darah membawa mata ajaib, dan seberkas cahaya kematian turun dari langit. Dalam sekejap mata, cahaya itu menembus kehampaan dan sampai ke puncak kepala Dewa Taiksu yang berjarak puluhan meter. Matahari terbenam berwarna merah darah sedikit berputar, dan mata ajaib itu membuka dan menutup. Semuanya tercekik, niat pedang Taiksu menebas ketidakabadian. Melihat situasi di ambang kematian, Immortal Taiksu menunjukkan senyum yang telah lama hilang di wajahnya. Kekuatan reinkarnasi yang sangat besar meluap dari tubuhnya seperti lubang hitam dan mengalir ke pedangki sepanjang 1 inci. Wong Bas, sebilah pedang diayunkan, dan seperti anak kecil yang tak berdaya memegang ayam di tangannya, dia dengan lembut menggerakkan pedangki itu, bagaimanapun dia memandangnya, tidak ada kesan gagah sama sekali. Namun, justru serangan seperti inilah yang benar-benar menghancurkan serangan Bloodstone Evil Venerable yang penuh percaya diri. Cicit, pedangki melesat menembus kehampaan, membawa tubuh Dewa Taiksu, dan di saat semua orang menyaksikan, pedang itu dengan mudah menembus matahari terbenam berwarna merah darah. Dan pada saat ini, di atas mata jahat para roh jahat, satu demi satu retakan lemah tiba-tiba membesar dengan cepat di pupil mata setiap orang. Akhirnya, dengan kepulan asap, matahari terbenam berwarna merah darah berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan hancur berkeping-keping, dan mata ajaib itu sepenuhnya tenggelam dalam kehampaan ini. Serang, musnahkan tanpa pandang bulu. Gollum. Pada saat itu, kejutan luar biasa muncul di benak keempat Raja Merah. Di langit, seorang Immortal Taiksu yang memegang pedang ki sepanjang 1 inci dengan tenang menoleh dan memproyeksikan kekuatan mematikan ke arah kerumunan.
Itu seperti seorang penguasa tertinggi yang meremehkan semut-semut kecil yang merayap di tanah. Berbagai macam emosi berupa penghinaan dan ejekan terpancar dari Dewa Taiksu, dan sedikit rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya diam-diam memenuhi hatinya.